kita jumpa lagi di OTM Channel. Halo para pelajar yang hebat, apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat ya dan tetap bersemangat. Baik, di pertemuan kita kali ini kita akan coba membahas satu soal yang berkaitan dengan sistem respirasi manusia yang pernah diujikan di soal masuk tes perguruan tinggi negeri. Ya, jadi ini sekaligus juga untuk persiapan kalian untuk mengikuti UTBK, UM-UGM, dan SIMA UI. Ya, bunyi soalnya adalah udara yang kita hirup akan menyebabkan tulang rusuk terangkat. Sebab udara yang masuk ke dalam paru-paru akan menyebabkan volume rongga dada membesar. Nah, soal ini salah-salah ya dan tidak ada hubungan. Nah, kenapa bisa seperti ini? Coba kita bahas teorinya dulu ya. Nah, cara kerja masuknya oksigen ke dalam paru-paru kita ini sama dengan cara kerja jarum suntik. Masuknya cairan ke dalam jarum suntik ya. Di mana cairan ini akan bisa masuk yang pertama. Ya, kalau kita bandingkan di sini ya. Sedotan pada jarum suntik ini harus kita tarik dulu. Ya, jadi yang ini kita tarik. Nah, kalau dia sudah kita tarik, maka volume di sini akan menjadi bertambah besar. Ya, volume bertambah besar itu akan menyebabkan tekanan di dalam ruang jarum suntik ini akan menjadi mengecil, turun ya. Maka cairan akan masuk ke dalam jarum suntik. Seperti itu ya. Jadi bukan cairan jarum suntik ini yang membuat tarikan sedotan ini bergerak. Bukan ya, tetapi tarikannya bergerak terlebih dahulu, kemudian volume membesar, tekanan turun, kemudian cairan masuk. Sama dengan cara kerja inspirasi pada sistem pernapasan kita ya. Jadi otot antar tulang rusuk itu berkontraksi dulu ya sehingga tulang rusuk terangkat. Itu akan menyebabkan volume rongga dada membesar. Ya, volume rongga dada membesar sehingga tekanan udara di dalam rongga dada kita turun, maka udara dari luar masuk ke dalam paru-paru kita. Ya, jadi bukan karena udara yang kita hirup membuat otot antar tulang rusuk terangkat. Ya, tetapi tulang rusuk terangkat terlebih dahulu, baru kemudian udara bisa masuk. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat konsep teori mekanisme pernapasan pada tubuh manusia. Nah, sekarang mari kita lihat konsep yang sebenarnya dalam mekanisme sistem pernapasan kita ya. Di sini akan kita lihat fase inspirasi. Pada pernapasan dada, alat yang berperan adalah musculus intercosta atau otot antara tulang rusuk. Nah, pada fase ini yang pertama, otot antara tulang rusuk atau musculus intercosta akan berkontraksi. Dia berkontraksi, itu akan menyebabkan tulang rusuk atau kosta terangkat ke atas. Sehingga menyebabkan volume rongga dada menjadi membesar. Membesarnya volume rongga dada akan membuat tekanan udara di dalam rongga dada kita menjadi turun. Ya, ingat kembali bahwa hubungan antara volume dengan tekanan itu berbanding terbalik. Jika volumenya membesar, tekanannya menjadi mengecil. Ya. Nah, akibat tekanan udara di dalam rongga dada kita mengecil, udara masuk ke paru-paru. Seperti itu ya. Jadi, kalau kita lihat, udara masuk ini, itu akan selanjutnya membuat terjadi pertukaran gas. Gitu ya. Jadi, kalau kita lihat pada soal kita tadi, yang mengatakan bahwa udara yang kita hirup, atau udara yang masuk ke paru-paru, akan membuat tulang rusuk terangkat. Ini salah. Ya, menurut konsep sistem pernapasan kita salah. Atau udara yang masuk ke dalam paru-paru akan membuat volume rongga dada membesar. Ini juga salah. Ya, karena mekanismenya tulang rusuk terangkat terlebih dahulu, kemudian volume rongga dada membesar, baru kemudian udara masuk. Itu ya. Nah, nanti untuk fase ekspirasinya terjadi hal yang kebalikannya. Ya, jadi kalian ingat inspirasi, nanti ekspirasinya pasti dapat. Nah, sekarang coba kita kembali kepada soal kita tadi. Ini soal kita tadi ya. Udara yang kita hirup akan menyebabkan tulang rusuk terangkat. Nah, ini terbalik. Ya, yang benar adalah tulang rusuk terangkat
kemudian volume rongga dada membesar, tekanan turun, sehingga udara bisa masuk. Jadi bukan karena udara yang kita hirup yang menyebabkan tulang rusuk terangkat ya. Jadi pernyataan ini salah. Sebab udara yang masuk ke dalam paru-paru akan menyebabkan volume rongga dada membesar. Ini juga salah. Kenapa? Yang benar adalah mekanismenya volume rongga dada membesar, ya itu dulu, lalu tekanan turun, baru kemudian udara masuk ke dalam paru-paru. Ya, jadi alasan ini salah, ya, dia terbalik. Tidak ada hubungan sebab akibat, ya. Jadi kuncinya adalah eko. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.